wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Ngawi ingin bertanya, Buya. Kalau kami lulusan pesantren lalu pulang, di rumah udah banyak kiai, Buya. Apakah wazifah kami untuk menyebarkan ilmu masih melekat? Memandang sudah banyak dan dicukupkan oleh para alim ulama setempat kami. Lagi pula juga takutnya dikira bersaing dalam mendirikan majelis ilmu. Syukran katsiran atas jawabannya, Buya. Baik, wahai santri, Anda santri seperti saya dan yang lainnya, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk menuntut ilmu. Karena sepanjang Anda menuntut ilmu itu sebetulnya ibadah. Kemudian setelah itu Anda punya ilmu, Anda punya kewajiban untuk menyampaikannya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, ini pertanyaannya, ini jarang kita bahas. Ini adalah termasuk bagian daripada pembahasan dalam motivasi dakwah yang kita sampaikan. Banyak santri pulang itu melempem, tidak berkiprah, hingga pada akhirnya ilmunya hilang, sehingga belajar bertahun-tahun seperti tidak pernah belajar. Karena apa? Ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak disampaikan. Sebabnya perasaan tadi itu. Menyebarkan ilmu tetap, karena kebodohan masih ada di mana-mana. Akan tapi perasaan tidak enak Anda ini harus dipangkas. Maka dalam pembahasan motivasi dakwah yang kami hadirkan, ada kendala di dalam dakwah, di dalam berjuang itu ada di antaranya tadi yang Anda rasakan. Tawadhu yang tidak pada tempatnya. Itu membahayakan. Santri bisa bubar itu. Yaitu alasannya masih ada kiai sepuh, kiai tua, kiai ini. Tidak. Anda bantu beliau jadi khatimnya. Cuman yang tidak mau itu biasanya pengen langsung gede begitu. Berarti ini niatnya sudah jelek. Tugas kita berdakwah kita tidak harus menjadi ustadz nomor 1 di kampung itu. Kita membantu kiai sepuh. Dan juga jangan Anda prasangka buruk kepada kiai sepuh kalau kiai sepuh marah dengan Anda. Maka Anda bantu beliau. Beliau mengadakan di masjid besar di hari tertentu. Anda minta izin kepada beliau, Anda di pojoknya saja boleh, tidak ngisi, bantu. Kalau tidak di masjid yang sama, Anda minta izin di masjid yang berbeda. Harus. Kalau tidak, lihat, ilmu Anda hilang. Jadi ini tawadhu yang tidak pada tempatnya membahayakan, sehingga banyak santri itu hilang ilmunya dan tidak berkiprah itu karena semacam ini. Tinggal minta izin kepada sang kiai, minta restu, minta doa, dan minta dikoreksi. Kalau ternyata betul apa yang Anda duga, dan memang seharusnya tidak usah menduga, karena Anda menduga maka jadi tidak baik. Karena tidak boleh kita menduga jelek, prasangka buruk. Anda menduga jelek, tak taunya betul, kiainya marah. Lah ini kaji. Maka Anda harus paham tentang kendala dakwah yang kedua. Jadi kendala dakwah yang pertama adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Biarpun Anda masih muda, disuruh ceramah sama kiai tua, Anda jalani, bismillah. Atau suruh mengajar, kamu ngajar, dan memang Anda bisa, bukan asal maju. Anda pernah belajar fikih, Anda pernah belajar apa misalnya, lalu disuruh sama kiai sepuh, ya Anda bismillah, diniati apa? Mumpung ada kiai sepuh, aku ingin dikoreksi. Nah, gitu. Yang pertama. Yang kedua, aku ingin menjalankan perintahnya. Yang nggak mau tuh biasanya niatnya jelek, aku ngajari kiai lah, ini kan kurang ajar. Mumpung ada kiai, mumpung ada kiai-kiai sepuh, kita sampaikan kebenaran tersebut. Kalau salah nanti biar ditegur sama beliau, kan begitu niatnya, sederhana. Nah ini. Kemudian kendala yang kedua adalah, kendala dakwah yang kedua adalah kalau ada orang nongol itu dipendung, hasud di dalam dunia dakwah. Maksudnya apa yang Anda khawatirkan tentu bakal ada. Wong paling mulianya manusia Nabi Muhammad dihasud kok sama orang, apalagi kelas-kelas kita. Ya tentu ada yang mengganggu dan sebagainya. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali Anda menghasut. Satu, kalau Anda ingin berjuang dan akidahnya sama, Anda dukung. Kalau sudah mulai ada di hati Anda rasa tidak nyaman, maka ketahuilah itu penyakit di hati Anda kotor. Jangan dituruti, nggak ada guna. Itu iblis yang bersarang di dalam hati Anda, membisikkan kebusukan-kebusukan. Oh, ada orang berdakwah kok marah, berarti Anda sudah nggak benar. Kalau ternyata hati kita merasa nggak enak, kita perangi, kita bantu, malah kita kasih duit kiai itu, kita bantu begitu. Jangan dituruti perasaan tidak enak. Dan ini muncullah hasadaka hasadil ulama.
Imam Ghazali bahas masalah hasad itu di ranking 1 adalah ustadz. Ustadz hasud sama ustadz. Wah, ini paling serem. Ini ustadz hasud dengan ustadz. Na'udzubillah. La hasad ka hasad, la hasad ka hasad. Nah, jadi jangan sekali-kali menghasut. Awas, hati-hati. Kalau memang hati kita terasa tidak enak, perangi dengan bantuan, dengan senyum, dengan motivasi, dengan mengajak orang untuk ke sana dan sebagainya. Asal catatannya adalah akidahnya sama. Jangan sampai urusan pribadi, mungkin dia tidak baik dengan kita, jangan menjadikan kita bermusuhan dengan dia. Mungkin Anda lebih tua, tentunya ada anak muda kurang ajar kepada Anda, tapi ustadz kekurang ajarannya memerlukan mohon permaafan, pemberian maaf dari Anda. Cuman nggak boleh Anda musuhi dia. Nah, anak kurang ajar, ustadz gombal. Wah, ini sudah masuk hasud, sudah masuk hasud. Jadi jangan menghasut, mendengki. Kemudian ini, di saat ada orang mendengki Anda, ingin mengganggu Anda, jangan bergeming. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jangan mikirin. Kalau Anda mikirin, Anda akan terhenti, langkah Anda tertunda untuk sampai kepada tujuan. Maka ini harus punya prinsip. Ada orang ganggu, supaya ajar sunnatul dakwah. Dalam dakwah itu mengganggu, sehingga Anda akan hebat jika diganggu sama orang seperti tidak pernah ada yang ganggu. Wah, hebat ini. Ya nggak perlu cerita sama istri, sama kawan, nggak perlu diganggu, berlalu dia. Pengganggu itu nggak akan lama. Apalagi Anda menyimpan itu semuanya, Anda menyimpan kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada ustadz yang mengganggu saya itu, ya Allah. Nggak usah sampaikan ke orang lain. Kalau Anda menyampaikan ke orang lain, ada dosa baru yang Anda buat. Anda menanamkan kebencian pada orang tersebut. Misalnya ada orang ganggu saya, tak ceritakan kepada kawan, berarti saya menanamkan kebencian kepada kawan saya. Kawan saya membenci dia, waduh kacau. Ya disimpan saja antara kita dengan Allah. Wong ini memang sunnatul dakwah dalam dakwah seperti itu. Selesai. Maju Anda. Dari mana tuban tadi? Berdakwah, mengajar, jangan ragu. Semangat, tawadhu yang pada tempatnya, hormati pada guru, jangan menghasut, beres. Anda akan menjadi penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.